Yang juga jadi sorotan, Pusat Pelaporan Dana Analisis Transaksi Keuangan menemukan dugaan aliran dana dari bisnis tambang ilegal dan tindak pidana lainnya ke dana kampanye. Bahkan diduga ada lonjakan dana besar di rekening bendahara partai politik. Di tengah masa kampanye pemilu 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan aliran uang dari bisnis tambang ilegal untuk membiayai kampanye dan juga dari tindak pidana lain. Jumlah aliran dananya disebut PPATK mencapai triliunan rupiah. Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana dalam pernyataannya menyebut, "Kami menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Kenaikan lebih dari 100%, semua sudah kita lihat, semua sudah diinformasikan ke KPU dan Bawaslu, dan saat ini PPATK masih menunggu." KPU mengaku menerima surat PPATK soal temuan transaksi mencurigakan di masa kampanye. KPU menegaskan ada ancaman pidana jika sumbangan dana kampanye melebihi aturan. Itu ada transaksi penerimaan dan pengeluaran rekening bendahara partai politik. Nah, itu memang jumlahnya cukup besar ya, sangat besar, yaitu atau siapapun peserta pemilu yang menerima sumbangan dana kampanye melampaui batas maksimum yang diatur di dalam undang-undang, ataupun menerima sumbangan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang oleh undang-undang, maka hal tersebut ya jika benar nanti itu bisa diproses di Gakumdu, di sentra Gakumdu ya, sehingga akan berpotensi terkena tindak pidana. Memang Juru bicara tim pemenangan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin Mustafa Nahrawardaya menyebut harus ada tindak lanjut proses hukum terkait temuan PPATK. Nah, kemungkinan kalau PPATK menemukan itu, mungkin ada indikasi ya bahwa mungkin salah satu, tidak semua paslon ini, salah satu paslon itu mungkin saja akan dibiayai dengan dana tambang ya. Mafia tambang kan banyak ya. Mungkin mereka punya, istilahnya apa ya, memiliki piaraan-piaraan, dan di salah satu paslon ini saya nggak tahu siapa. Tapi ini penting untuk dibongkar. Jangan sampai ini dibiarkan saja, dan Amin menyarankan bongkar setuntas-tuntasnya agar masyarakat tahu siapa yang bermain dalam pilpres ini menggunakan mafia tambang. Karena bagaimana? Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran menegaskan tidak mungkin transaksi mencurigakan tersebut terkait dengan tim Prabowo Gibran. Ya, saya rasa kalau seandainya itu ada, silakan buktikan saja, laporkan, karena kita tidak mau setiap capres, apalagi Pak Prabowo menegaskan, saya tidak mau dapat sumbangan dari hal-hal yang hitam, dari judi online, judi narkoba, apalagi tadi tambang ya, illegal mining itu. Saya rasa Pak Prabowo sudah menegaskan hal itu, dia tidak akan pernah mau menerima uang-uang dari hal itu. Tara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD meminta KPK dan Bawaslu segera menindaklanjuti temuan PPATK. Kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, biasanya kalau politik itu kan pencucian uang ya, uang halal, uang haram itu dihalalkan, disimpan ke dapur rekening, dititip melalui si A, si B, dan seterusnya. Nah, kalau itu memang pencucian uang, supaya ditangkap agar tidak terjadi, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah. Gitu aja. Jadi jangan diam, KPK-nya maupun Bawaslu-nya harus dipanggil. Temuan PPATK perlu ditindaklanjuti serius. Semua pihak harus menjaga agar pemilu bebas dari peredaran dana ilegal. Tim Liputan Kompas TV. Seperti apa jelasnya temuan PPATK soal aliran uang ilegal ke dana kampanye? Kita bahas bersama Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, Natsir Kongas. Selamat malam, Pak Natsir. Selamat malam, Priska. Apa kabar? Kabar baik, apa kabar Pak? Terima kasih sudah hadir. Ya, terima kasih Mbak Priska. Nah, bicara soal aliran dana mencurigakan dari sumber mencurigakan ke bendahara partai politik, ini kan sudah disampaikan ke KPU, Bawaslu. Masih menunggu responsnya kalau kata Pak Ivan, Kepala PPATK kami selalu. Sejauh ini sudah ada respons balik dari penyelenggara pemilu? Ya, koordinasi terus kita lakukan ya, dan sejauh ini memang
kerjasama yang kita lakukan dengan Bawaslu dan PPI itu cukup baik ya Mbak Priska. Tapi untuk tindak lanjut saya sendiri belum dapat informasi yang cukup detail ya. Oke, nah bicara soal aliran mencurigakan itu seperti apa temuannya? Apakah ke rekening pribadi bendahara, rekening parpol, atau rekening khusus dana kampanye? Temuannya seperti apa? Tolong dijelaskan Pak Natsir. Ya, kalau kita lihat definisi transaksi keuangan mencurigakan itu salah satunya adalah transaksi di luar dari profil nasabah ya. Nah, jadi memang di tahun-tahun politik ini transaksi para peserta pemilu itu memang meningkat ya lebih dari 100% dari katakanlah yang selama ini misalnya 100 juta sampai 1 miliar ini membengkak menjadi lebih dari 100%. Dan memang dari indikasi perputaran dana yang ada pada rekening para beberapa peserta yang ada itu mengindikasikan ada dana yang berasal dari tindak pidana, salah satunya dari illegal mining dan juga ada beberapa dari tindak pidana lainnya. Seperti itu Mbak Priska. Update temuannya kurang lebih berapa Pak? Lebih dari 1 triliun ya. Luar biasa, lebih dari 1 triliun rupiah. Dana yang Betul. besar di masa kampanye ini. Dan ini bukan kali pertama terdengar ada dana mencurigakan ke partai politik. Sebenarnya tindak lanjutnya seperti apa? Apakah betul ditelusuri sampai pidana, tindak pidana pencucian uangnya dicari atau seperti apa Pak? Ya, jadi data ke KPU itu memang sifatnya umum yang kita sampaikan ya, tapi itu kami kira sudah lebih dari cukup ya sebagai data awal ya yang komprehensif untuk memahami dari peta aliran uang yang berpotensi mengganggu proses demokrasi kita. Seperti potensi masuknya dana ilegal di dalam proses kontestasi pemilu ini. Ya. Kalau dibilang mentah saya kira juga tidak ya. Karena itu adalah data olahan yang sesuai dengan mekanisme yang begitu kredibel dan akuntabel ya. Oke. Dan PPATK tidak pernah tuh Mbak Priska ya menyerahkan data mentah. Semua itu melalui proses. Ya. Ya, kami olah sebelum kami serahkan ke pihak yang berwenang. Dan selanjutnya memang jika diperlukan dari pendalaman dari kami, tentu kita siap membantu, siap mendampingi ataupun memperjelas dari informasi yang dianggap kurang jelas misalnya. Ya. Seperti itu Mbak Priska. Artinya itu kan temuan awal masih harus ditindaklanjuti ya Pak Natsir ya, tidak ada tamat mentah Iya, yang betul. diberikan. Nah kalau KPU pun belum dapat infonya apakah ini mengalir ke pribadi kah, rekening partai politik atau dana kampanye kah, seperti apa nantinya alurnya Pak untuk menemui itu? Ya itu tadi ya, data itu saya kira sudah bisa untuk ditindaklanjuti ya, karena cukup jelas lah dari aliran dana yang kita sampaikan tadi. Oke, nah dan berikutnya apakah nantinya PPATK akan memberikan informasi detail soal nama parpolnya misalnya terkait dengan dugaan temuan ini, karena ini kan momentumnya mau pemilihan umum, artinya masyarakat juga butuh informasi harap-harap cemas mana yang bisa menjaga integritas, mana yang tidak parpol pilihannya. Dari kita cukup jelas ya, dan karena informasi yang kita miliki hanya dapat kita sampaikan kepada penyidik dan para pihak tertentu ya seperti Bawaslu dan KPU, tentunya apa yang kami sampaikan juga tidak bisa dibuka untuk umum seperti itu Mbak, karena ini data yang ada itu untuk proses penegakan hukum dan menjadikan pemilu kita menjadi pemilu yang bersih dan lebih optimal, yang kita harapkan mendapatkan para pemimpin-pemimpin kita yang benar-benar mampu mensejahterakan kesejahteraan masyarakat banyak. Itu harapan kita ya. Nah kalau yang jadi temuannya Pak Natsir, apakah parpol tertentu atau ada beberapa parpol justru? Hampir merata dia Mbak Priska. Ini menarik untuk ditindaklanjuti karena ada beberapa parpol hampir merata bahkan. Artinya dari data ini yang berhak nantinya mengumumkan ke publik, kalau PPATK berwenangnya adalah kepada penegak hukum, yang berhak mengumumkan setelah ada penyidikan ya hanya polisi, begitu? Ya, jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang, itu hasil analisis yang kita sampaikan hanya dapat diserahkan kepada penyidik ya. Undang-undang menyebutkan ada 6 tuh, polisi, jaksa, KPK, BNN, kemudian pajak dan bea cukai. Ya. Lalu kemudian dari putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu itu PPNS, penyidik pegawai negeri sipil pun juga dapat menindaklanjuti tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu untuk ditindaklanjuti oleh PPNS. Begitu juga dengan temuan adanya indikasi pelanggaran pemilu, Bawaslu ataupun KPU itu juga dapat menindaklanjutinya. Seperti itu Mbak Priska. Ini yang masih harus didalami, kita tunggu bagaimana tindak lanjutnya Pak Natsir Qongah karena tentu publik butuh tahu ini. Terima kasih Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, Natsir Qongah telah bergabung dengan Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.